Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba untuk membahas beberapa soal kimia mengenai termokimia ya. Soal ini saya ambil dari LKS MGMP Kimia Jakarta Timur, oke? Oke, coba kita bahas ya soal ini. Diberikan suatu data harga perubahan entalpi. Delta HF CH4 adalah sama dengan minus 75 kJ per mol. Delta HF CH2 itu min 393,5 kJ per mol. Delta HF H2O minus 242 kJ per mol. Dengan reaksi pembakaran gas metana adalah sebagai berikut. Yaitu delta H4 plus 2O02 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, ditanya besar delta H reaksi pembakaran 1 mol gas metana. Nah, berarti untuk mencari delta H dari reaksi pembakaran ini ya sebetulnya gampang ya, kita bisa pakai rumus ini. Delta H reaksi ya. Delta H reaksi berarti kan delta H ini nih. Gitu ya. Delta H reaksi itu sama dengan sigma atau jumlah dari delta HF. Delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan gitu ya, reaktan. Maaf. Berarti delta HF yang di sini ya, yang di produk yang di kanan kita kurangi dengan delta HF yang di kiri. Jumlahnya ya, jumlah dari delta HF yang di kanan dikurangi dengan jumlah delta HF yang di kiri. Nah, itu kita bisa pakai rumus itu untuk mencari delta H reaksi pembakaran 1 mol gas metana. Nah, berarti ya, sekarang kita coba cari gitu ya. Ya udah, kita kalau misalkan seperti ini ya tinggal kita masukkan angka-angkanya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta HF ya. Nah, berarti kita lihat di sini apakah si reaksi ini sudah setara ya. Kan kita lihat dulu nih, reaksinya sudah setara apa belum. Ternyata dia sudah setara ya. Sudah setara, maka kita bisa gunakan koefisien-koefisiennya ini untuk menentukan sigma delta HF-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Produk berarti yang di kanan. Sekarang kita fokus ke yang kanan dulu. Nah, berarti di sini delta HF CO2 ya, delta HF CO2 itu ditambah dengan H2O delta HF 2O. Tapi karena H2O ini bernilai 2, koefisiennya 2, maka delta HF-nya juga dikalikan dengan 2 ya, dikali 2 kali nilai dari delta HF-nya H2O. Gitu. Nah, dikurang dengan delta HF-nya reaktan. Reaktan ada CH4, ada 2O2. Nah, ingat bahwa delta HF ya, delta HF senyawa bebas itu bernilai 0 delta HF-nya. Maka delta HF02 tidak perlu kita hitung. Hanya delta HF-nya CH4. Nah, berarti CH4-nya karena dia hanya bernilai 1 ya. Ini kan koefisiennya 1 nih sebetulnya, tapi tidak ditulis. Maka ya kita kalikan 1 atau bisa kita tuliskan aja tinggal delta HF CH4 gitu. Berarti delta H reaksi gitu ya. Delta H reaksi itu masukkan data-datanya. Delta HF CH2 berapa? Minus 393,5 ya. Minus 393,5 ditambah 2 dikali ya. 2 dikali tadi berapa? Minus 393,5 ditambah dengan 2 dikali ya. Delta HF H2O minus 242 dikurang dengan ya. Dikurang dengan delta HF CH4 yaitu minus 75. Minus 75.
Nah, maka ya ini akan didapat delta H reaksi, bisa dihitung sendiri ya. Saya gunakan kalkulator, maka didapat delta H reaksi adalah minus 802,5 kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, karena di sini besar delta H reaksinya itu yang dicari adalah pembakaran untuk 1 mol ya. Nah, di sini kita lihat ya koefisien metananya ya kan, karena di sini yang mau dicari adalah delta H reaksi pembakaran 1 mol gas metana. Karena di sini pembakarannya adalah untuk 1 mol CH4 ya. Maka ya ini sudah tidak usah diapa-apain lagi ya, ini minus 805 kilojoule per mol nilainya. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Yang A. Tapi kalau misalkan dicarinya adalah untuk 2 mol gas metana ya, maka beda lagi. Maka nanti ini harus kita kalikan 2 gitu. Minus 802,5 kilojoule per mol. Kalau misalkan dicarinya untuk 2 mol, delta H reaksinya menjadi 802,5 dikalikan dengan 2 gitu ya. Karena yang diperlukan adalah 2 mol gas metana. Otomatis untuk mencari 2 mol gas metana, ini dikalikan 2, ini dikalikan 2 juga nih jadinya 4. Ini jadinya 2, ini jadinya 4. Nah, delta H-nya juga otomatis dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali minus 802,5. Ini untuk yang 2 mol metana. Oke, ya. Semoga bisa menjelaskan ya soal ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.